Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Lalu kemudian orang Kristen ini selalu mengatakan mereka memiliki Roh Kudus. Justru saya berani mengatakan Roh Kudus yang dikatakan oleh orang Kristen itulah penyesat yang datang mengatasnamakan Yesus. Kenapa? Jangan pakai Quran, terlalu berat. Pakai Bible aja. Di dalam ciri-ciri Roh Kudus yang datang kemudian menurut Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, Yesus mengatakan, sebelumnya di data nomor 14-nya nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain, seorang penghibur lain. Nah, lalu kemudian data nomor 16-nya, apabila penolong itu, roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Dari sini kita bisa melihat siapa yang mengatakan Yesus itu mati terkutuk di atas tiang salib? Kristen. Siapa yang mengatakan Yesus atau dalam iman kami Nabi yang datang di tengah Bani Israel dengan nama Iso, dalam bahasa Aramnya disebut Iso, bahasa Ibrani Yosua, dalam bahasa Arab Isa, yang kemudian disucikan oleh Allah, langsung diangkat ke langit tanpa kemudian mengalami penghinaan. Itu hanya Islam. Roh kebenaran akan datang dan akan memuliakan aku. Islam datang memuliakan Nabi yang datang di tengah Bani Israel. Tidak ditampar, tidak dibunuh, tidak ditelanjangin, tidak ditombak, tidak ditonjok, tidak diseret, tidak dikutuk, tidak dipermalukan di hadapan manusia. Tapi kalau di Kristen, roh Kristen itu diajarkan untuk mengimani Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Itu penghinaan, bukan memuliakan. Ada dua yang datang kata Yesus. Yang pertama adalah roh kebenaran, yang kedua adalah roh penyesat. Roh penyesat ini memakai nama Yesus Kristus. Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkatalah akulah dia. Berarti iblisnya datang memakai nama Yesus. Kemudian roh kebenaran ini yang dimaksud Yesus datang memuliakan namaku, bukan menghinakan aku, memuliakan. Sedangkan roh kebenaran ini tidak memakai nama Yesus Kristus. Penyesat itulah yang memakai nama Yesus Kristus. Matius 24, ketika murid-murid datang di Bukit Zaitun, murid bertanya kepada Yesus, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, kata Yesus, aku akan nampak di tengah langit sebagai anak manusia. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Akan ada aku di atas langit, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Sebelum aku datang, ada dua yang datang. Pertama roh kebenaran, yang kedua adalah penyesat yang menyamar-nyamar sebagai aku. Jadi kata Yesus, data nomor 4, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Siapa yang datang setelah Yesus terangkat ke langit memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus? Kristen. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa kemudian yang disesatkan banyak itu? Orang Roma, orang Yunani, orang Belanda, sebagian yang ada di Indonesia. Memakai nama Yesus gak? Yes. Menggelar Yesus itu Kristus gak? Yes. Memuliakan gak Yesus? Enggak. Malah dia hinakan Yesus itu dengan mengatakan dia mati terkutuk untuk dosa-dosa seluruh dosa-dosa manusia. Penghinaan itu, bukan memuliakan.
Nah, lalu Yesus mengatakan begini ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu? Waspadalah apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda mujizat dan kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Nah, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu Mesias di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar, memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak nanti tanda kedatanganku sebagai anak manusia. Nah, sedangkan Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan anak manusia. Ketika ada oknum mengaku Yesus datang kepada Paulus, apakah tanda-tanda kedatangan Yesus sudah ada? Tak ada. Berarti yang datang di Paulus siapa? Itulah si palsu itu, yang ibu katakan Roh Kudus. Sekira jelas saya sampaikan ibu bahwa roh kebenaran itu hanya ada di Islam, tidak ada roh kebenaran di Kristen, karena setiap Kristen berbicara pasti dusta. Tidak ada yang keluar dari mulut Kristen terkait dengan agama Kristen kalau bukan dusta. Saya jaminkan itu. Mulai angkat bicara sampai selesai yang terlontar semuanya dusta. Sama seperti ibu mengatakan Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan manusia. Mana dalil? Tak ada. Bohong. Memfitnah Tuhan. Ada. Silakan Anda tunjukkan. Di mana Tuhan berencana menyelamatkan manusia dengan mengorbankan orang benar. Silakan. Itu ada di perjanjian lama di Mazmur. Di Mazmur mana ibu? Mazmur 37, Mazmur 91. Silakan. Di Mazmur berapa ibu? Kalau yang dia di Mazmur 2 itu. Itu bukan Tuhan di situ ibu. Itu bukan Tuhan. Itu ratapan hamba kepada Tuhan. Yang saya maksud pernyataan Tuhan untuk hamba. Kalau Mazmur 22 itu ratapan manusia kepada Tuhan. Dan saya kan di sini jujur saya tidak ada persiapan. Jadi kalau misalnya untuk ayat-ayat seperti itu sebenarnya ada. Nanti saya cari dulu, baru nanti saya naik lagi ya nanti ini. Boleh Bu, silakan. Nah, tapi kalau misalnya saya kan memang tidak pernah belajar ya. Saya naik sini aja saya tidak pernah direncanakan. Jadi saya tidak pernah, beda dengan Bang Juma. Bang Juma ini sudah banyak ada catatan semua pasti di situ ya. Kalau saya memang tidak ada, jujur tidak ada. Dan itu nanti saya pastikan saya akan ada. Baik Ibu, kami tunggu Ibu ya. Siap. Nah kalau misalnya yang tentang Bang Juma bilang tadi itu berarti Bang Juma tadi bilang dengan kata lain Yesus itu adalah nabi palsu gitu. Yesus itu ada dua Ibu. Itu kata Yesus. Yesus itu ada dua. Satu, nggak ada dua. Dua Ibu. Ada dua, satu. Ibu yang menjadikannya satu. Tidak ada dua di Alkitab, nggak ada dua Yesus. Itu cuma satu. Boleh saya uraikan, buktikan? Boleh. Di Lukas 22. Ada di mana? Ada di. Iya. Coba Ibu baca Lukas 22 nomor 69. Ini saya handphonenya cuma satu soalnya. Jadi saya agak berapa Lukas berapa? Lukas 22 69. 22 ya.
Itu yang tentang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Iya. Yang berkata di situ siapa, Ibu? Yang berkata di situ adalah halo? Iya. Iya. Yang berkata di sana siapa, yang ditangkap di itu siapa, Ibu? Yang ditangkap, emang itu ditangkap ada di situ. Iya, itu sementara disidang oleh imam-imam kepala. Coba Ibu baca data-data satu perikopnya. Oknum ini dikira Yesus setelah diolok-olok, setelah kemudian mereka hakimi, mereka adili, imam-imam kepala dan pengawal-pengawal imam kepala itu bertanya kepada Yesus, apakah engkau ini adalah Mesias? Iya, memang dia Mesias, memang dia anak Allah. Yang di situ itu dia yang lagi ditanyakan oleh orang-orang yang mengadili dia di situ. Tapi Yesus tidak mengatakan, iya, aku adalah Mesias. Banyak kok ayat-ayat yang mendukung Yesus berkata bahwa akulah Mesias, akulah. Yang asli betul, tapi yang di sidang ini tidak mengaku Mesias. Bahkan dia mengatakan, mulai sekarang ini Yesus sudah berada di samping kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang di sidang ini siapa? Yang di situ ini bukan seperti itu ceritanya. Karena kalau menurut yang benar, Alkitab yang benar, bahwa Yesus itu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di saat dia setelah mati bangkit dan naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi pengakuan yang tadi ini, pengakuan Bapak yang sedang disidang tadi ini, mengatakan itu bukan Yesus. Itu yang mengatakan itu bukan Yesus. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang mengatakan itu bukan Yesus, tapi orang-orang yang menghakimi dia. Ibu, itu Yesus. Itu ada duduk di sebelah. Yesus itu yang bicara. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa setelah dia mati, bangkit dan naik ke surga. Baru dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi dia mengatakan mulai sekarang. Sekarang dalam bahasa Yunani itu nun. Nun itu artinya saat ini dia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa. Berarti siapa ini yang disalib nih? Yang sedang bicara ini siapa? Nah, yang bicara itu bukan Yesus, dia. Masa Yesus bicara dia? Ya, makanya Ibu, Yesus bicara dia. itu Yesus itu sedang ditangkap Yesus. Coba Anda baca. Coba Anda baca satu perikop pelan-pelan. Anda baca Yesus itu, maka berkatalah Yesus. Yesus itu. Oke. Thank you teman-teman YouTube. Meluncur. Yesus kan, Bu? Saya nggak itu ya, nggak baca satu setelah dia diolok-olok, ayat-ayat terakhirnya aja.
Setelah diolok-olok, setelah dia kemudian digiring ke imam-imam, ke mahkamah, dia ditanya, apakah engkau anak Tuhan Mesias? Kamu yang telah mengatakannya. Apa gunanya aku bertanya? Kalau aku bertanya, engkau tidak akan menjawabnya. Dan kalau aku pun menjawabnya, engkau tidak akan mendengarnya. Maka kata Yesus, mulai sekarang Yesus sudah duduk di samping Tuhan yang Maha Kuasa. Maka mereka berkata, apalagi gunanya kita menunggu kesaksian? Bukankah dia telah menyatakan itu sendiri? Maka mereka pun mengeksekusi orang tersebut. Ya, kalau misalnya memang dia Yesus ini kan anak Allah kan, karena memang dia selalu ada bersama dengan Allahnya sendiri, makanya dia tidak pernah gentar dengan apapun orang-orang yang ada di situ. Itu memang sudah menjadi dia juga sebagai Allah, dia sebagai Tuhan, dia sudah tahu apa yang akan terjadi kok di situ. Dia sudah tahu bahwa dia juga akan dieksekusi di situ. Iya, maksudnya kan ibu tadi bertanya, mana buktinya Yesus itu dua? Yang kedua, kalau Yesus itu ada dua, Yesus seumur-umur itu taat kepada perintah Tuhannya. Di dalam Yohanes 8 nomor 29, Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, sebab aku senantiasa Bapa berkenan kepada aku, sebab aku senantiasa melakukan seluruh apa yang diperintahkan kepada aku. Iya. Di dalam Imamat 19 nomor 28, orang-orang Yahudi itu dilarang bertato. Nggak boleh bertato. Sedangkan di dalam Wahyu 19 nomor 16 ada sosok yang menampakkan diri kepada penulis Kitab Wahyu di Pulau Patmos. Di pahanya ada tato bertulis, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus tidak pernah bertato. Lalu yang muncul di Pulau Patmos ini siapa mengaku Yesus? Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Sedangkan di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 14, iblis itu bergelar bintang timur, Lucifer. Yang datang di Pulau Patmos dia mengaku, akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Nah, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Jangan kamu percaya. Jadi memang ada Yesus satu lagi yang dituhankan oleh saudara Kristen itu, itulah Yesus itu lagi yang satu. Kalau Yesus yang satu ini nabi untuk Bani Israel. Gitu Ibu. Itu gitu ya. Kalau saya sih saya nggak pernah belajar Alkitab, apalagi sampai ke Wahyu itu saya nggak pernah belajar sampai ke sana ya. Beda mungkin dengan Bang Juma tuh sudah banyak sekali belajar. Kalau kita kan memang belajar tuh kalau saya ya sebagai pengikut Kristus, saya memang kebanyakan belajar bagaimana caranya saya menjadi pengikut Kristus yang benar. Itu aja yang banyak saya belajar. Tetapi kalau untuk cerita-cerita seperti itu jujur aja ya, saya memang nggak banyak belajar tentang itu ya. Jadi mungkin kalau misalnya Bang Juma nanti kasih kesempatan nanti saya nanti akan belajar lagi tentang cerita tentang apalagi Wahyu ya. Wahyu itu memang jujur aja saya nggak pernah belajar tentang, karena Wahyu itu kan tentang kebanyakan nubuatan kan. Jadi aku memang jarang banget belajar tentang Wahyu yang memang malah banyak yang belum terjadi juga kan, nubuatan yang belum terjadi. Jadi itu biasanya yang belajar begitu juga kan pendeta. Jadi saya cuma belajar Alkitab, bagaimana saya mengetahui siapa yang saya ikutin dan bagaimana caranya saya menjalankan kewajiban saya sebagai pengikut Kristus. Itu aja. Tapi kalau misalnya untuk seperti Bang Juma mungkin banyak belajar tentang bagaimana menafsirkan Alkitab, cara-cara untuk mencari
kelemahan-kelemahan di Alkitab itu sendiri. Nah, kalau kita kan memang tidak pernah belajar soal itu ya. Jujur aja saya memang tidak pernah belajar. Jadi kalau misalnya nanti mungkin kita dapat kesempatan lagi, saya nanti akan belajar lagi Bang Juma. Tapi baik saya Ibu. banget dengan Yesus itu tidak ada dua. Yesus itu. Silakan Ibu, silakan. Oke Bang Juma, ini sudah mau jam 1. Saya juga sudah dapat kode dari suami untuk sudahi dulu. Nanti Iya, kita Ibu. akan kalau memang ada kesempatan lagi, saya akan naik lagi ke sini ya. Baik Ibu, makasih Bu ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Sama-sama Terima kasih, Ibu. Bang Juma. Makasih Bu. Malam.